Di balik menara minyak dan gedung modern Riyadh, tersimpan sejarah aliansi politik agama yang membentuk wajah Arab Saudi selama lebih dari 2 abad. Gerakan yang lahir di padang pasir Najd, menggetarkan kota suci, mengalir bersama petrodolar, kini menghadapi dunia yang berubah cepat. Apakah kerajaan ini benar-benar meninggalkan warisan Wahabi, atau sekadar beradaptasi demi bertahan? Dari tanah gersang Najd, satu seruan lahir. Sebuah gagasan yang kelak mengubah arah semenanjung Arab dan mengguncang dunia Islam. Bagaimana mungkin gerakan lokal kecil mempengaruhi politik global? Mengapa ia dipuja sebagian, dicurigai sebagian lain? Dan mengapa Arab Saudi, rumah kelahirannya, kini justru perlahan menjauh? Mari menelusuri jejak sejarah Wahabi. Awal abad ke-18. Jazirah Arab Tengah adalah lautan pasir yang terpecah oleh kabilah-kabilah. Perdagangan hidup, tapi tanpa otoritas tunggal. Kekuatan besar Ottoman menguasai Mekah dan Madinah, namun jangkauan mereka ke pedalaman Najd lemah. Di wilayah tandus Najd, agama dipraktikkan dengan beragam tradisi. Di banyak desa, ziarah kubur, tabarruk, dan praktik lokal bercampur dengan syariat. Bagi sebagian ulama, kebiasaan itu dianggap jauh dari kemurnian ajaran Islam. Dalam atmosfer inilah lahir Muhammad bin Abdul Wahhab di Uyainah tahun 1703. Dididik di Madinah dan Basrah, ia menilai banyak praktik keagamaan di Najd sebagai penyimpangan dari tauhid murni. Pemikirannya sederhana tapi keras, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jauhi kultus makam, tiada kompromi bagi syirik. Gagasan ini menantang tradisi lama, memicu pro kontra di antara ulama setempat. Perlawanan dari penguasa lokal membuatnya terus berpindah. Di tahun 1744, ia tiba di Diriyah, markas keluarga Saud yang dipimpin Muhammad bin Saud. Pertemuan dua tokoh ini menjadi titik balik. Dakwah dan kekuasaan bertemu. Kesepakatan mereka jelas, Abdul Wahhab berdakwah, menata keagamaan, Muhammad bin Saud menyediakan perlindungan dan kekuatan militer. Sebuah aliansi yang akan mengubah peta politik Najd. Aliansi ini memberi arah baru bagi pedalaman Arabia. Di bawah panji tauhid, tradisi lama dipangkas, hukum ditegakkan lebih ketat. Bagi sebagian kabilah, ini pembaruan, bagi yang lain, ancaman terhadap kebiasaan nenek moyang. Konflik pun mulai bersemi. Aliansi Diriyah segera bergerak. Bagi Muhammad bin Saud, persatuan keagamaan menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Bagi Abdul Wahhab, perlindungan militer membuka jalan penyebaran dakwah.
sistem baiat diperkuat. Setiap kabilah yang menerima dakwah bersumpah setia kepada pemimpin Diriyah. Kabilah yang menolak, dipandang sebagai ancaman terhadap tauhid. Kadang dengan kekerasan dipaksa tunduk. Pasukan Saudi Wahabi menata ulang hukum, penghapusan praktik ziarah berlebihan, penghancuran makam yang dianggap pemujaan, serta penegakan hudud secara ketat. Banyak yang melihatnya sebagai reformasi, yang lain menilainya radikal. Diriyah perlahan menjelma pusat kekuatan. Karavan dagang melintasi Najd kini membawa kabar, sebuah pemerintahan baru sedang bangkit dengan slogan, Tauhid Murni. Tekanan bagi kabilah di sekitarnya kian terasa. Ekspansi pun dimulai. Wilayah-wilayah sekitar Riyadh, Qasim, hingga perbatasan Hijaz menerima dakwah, sebagian secara damai, sebagian melalui penaklukan. Dalam 2 dekade, otoritas Diriyah meluas melampaui Najd. Keberhasilan ini bukan semata spiritual. Pajak kafilah, kontrol jalur perdagangan, dan loyalitas kabilah menambah kekayaan keluarga Saud. Otoritas agama dan kepentingan ekonomi saling menguatkan. Namun keberhasilan menimbulkan resistensi. Beberapa ulama menuduh gerakan ini terlalu keras, sementara kekuatan lokal yang kehilangan pengaruh mulai mencari dukungan Ottoman untuk menyeimbangkan kekuasaan Diriyah. Ekspansi cepat membawa Diriyah ke panggung sejarah, namun juga menyiapkan panggung bagi konflik dengan imperium besar. Benih konfrontasi yang lebih luas mulai tertanam. Kesatuan Saudi Wahabi tidak hanya berdiri di atas semangat tauhid, tetapi juga kepentingan yang lebih nyata, kontrol atas jalur dagang, pajak, dan pengaruh keagamaan. Penguasaan kabilah berarti penguasaan jalur air, oasis, dan pasar musiman. Keamanan dagang dijadikan dalih legitimasi, namun manfaat ekonominya jelas, kas Diriyah mengalir, menguatkan militer dan pemerintahan. Aspek agama tetap menjadi wajah resmi kekuasaan. Fatwa-fatwa Abdul Wahab menghapus ziarah berlebihan, melarang bid'ah, dan menetapkan hukum dengan tafsir ketat. Kebijakan ini sekaligus meneguhkan otoritas politik keluarga Saud. Bagi kabilah yang tunduk, stabilitas berarti perdagangan aman, pajak lebih ringan, dan perlindungan militer.
Bagi yang menolak, cap, menyimpang, bisa berarti pengucilan bahkan serangan bersenjata. Kombinasi ajaran keras dan janji stabilitas menjadi daya tarik. Banyak kabilah akhirnya masuk aliansi, bukan semata karena keyakinan, tetapi demi bertahan hidup dalam tatanan baru yang sedang menguat. Namun, dominasi ini mengguncang keseimbangan kawasan. Ottoman, sebagai pelindung Mekah dan Madinah, memandang ekspansi Diriyah ancaman serius. Jalur haji, yang selama ini di bawah kendali Ottoman, kini berada di bawah bayang-bayang Saudi Wahabi. Ketegangan politik berubah menjadi tarik-menarik pengaruh agama. Ottoman menggandeng ulama Hijaz untuk mengeluarkan kritik terhadap ajaran Wahabi, sementara Diriyah menegaskan diri sebagai penjaga tauhid. Kepentingan agama dan ekonomi kini berpadu. Gerakan yang lahir dari gurun gersang menjelma kekuatan regional. Dan benturan dengan imperium besar hanyalah soal waktu. Dua abad setelah aliansi Diriyah, Arab Saudi berubah menjadi negara modern yang bertumpu pada minyak. Penemuan ladang besar di Dammam, 1938, mengubah wajah ekonomi dan memaksa kerajaan menatap dunia luar. Kekayaan minyak membawa investasi, teknologi, dan arus tenaga kerja asing. Bersamaan itu, arus globalisasi perlahan mengguncang cangkang puritanisme lama. Tahun 1979 menjadi guncangan besar. Pengepungan Masjidil Haram oleh kelompok radikal memaksa keluarga Saud merapat pada ulama Wahabi untuk memulihkan legitimasi, namun juga menyadarkan bahwa ekstremisme bisa lahir dari rumah sendiri. Memasuki abad ke-21, tekanan datang dari berbagai arah, tuntutan hak perempuan, pasar tenaga kerja yang berubah, dan kebutuhan diversifikasi ekonomi. Vision 2030 lahir sebagai jawaban. Di balik Vision 2030, putra mahkota Mohammed bin Salman, MBS, mengusung narasi baru, moderasi, keterbukaan, dan pengurangan peran polisi agama. Langkah-langkah ini mengejutkan mereka yang terbiasa dengan ketatnya norma lama. Pembatasan Komite Amar Ma'ruf Nahi Munkar, pelonggaran aturan gender, dan investasi di hiburan menjadi simbol jelas pergeseran dari konservatisme ketat menuju citra Islam moderat yang lebih diterima internasional. Pergeseran ini bukan semata tuntutan sosial. Ekonomi pasca minyak menuntut keterbukaan. Pariwisata, teknologi, dan investasi global tak akan datang jika hukum publik terlalu mengikat.
Arab Saudi juga sadar, menjaga citra global penting untuk keamanan politik. Mengurangi ketergantungan pada tafsir Wahabi ketat membantu meredam kritik internasional soal hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Meski begitu, jejak Wahabi tidak hilang. Kurikulum, lembaga keagamaan, dan budaya lokal tetap menyimpan warisan berabad-abad. Pergeseran ini lebih tepat disebut rekalibrasi, bukan pemutusan total. Kini, kerajaan berusaha menyeimbangkan 3 pilar: agama, ekonomi, dan citra global. Langkah maju tak selalu mulus, sebagian masyarakat menganggap perubahan terlalu cepat, sebagian lain menilai masih kurang. Arab Saudi berdiri di persimpangan sejarah. Dari puritanisme gurun menuju modernitas, pergulatan ideologi masih berlanjut. Pertanyaan besarnya, apakah transformasi ini abadi, atau sekadar strategi bertahan? Dari Oase Diriyah hingga Menara Kaca Riyadh, Arab Saudi menulis bab demi bab sejarahnya sendiri. Wahabi bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi warisan yang terus diperdebatkan di panggung global. Kini, di tengah tuntutan ekonomi, generasi muda, dan diplomasi dunia, kerajaan ini memilih jalan transformasi. Apakah ini akhir dari puritanisme, atau awal wajah baru yang lebih lentur? Hanya waktu yang akan menjawab.